Proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi dikejar untuk bela timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa ia akan segera mempercepat proses naturalisasi 3 pemain yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Hal itu dilakukan agar ketiga pemain tersebut dapat memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menantang Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Football Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sudah mengetahui informasi ketiga calon pemain yang akan membela tim Merah Putih. Semuanya di pemerintah Indonesia sangat mendukung agar skuad Garuda semakin kuat saat menghadapi Australia dan Bahrain. Proses naturalisasi ini akan terus dikejar oleh PSSI hingga awal Maret 2025. Sebab, pendaftaran pemain untuk menghadapi Australia akan ditutup H7. Erick Thohir berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Semua dokumen saat ini sedang tahap perkumpulan untuk dibawa ke Kemenpora dan DPR, sebelum akhirnya pengambilan sumpah lewat Kemenkumham. Erick Thohir berharap ketiga pemain ini bisa memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Terlebih, mereka mempunyai darah Indonesia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Untuk Joey Pelupesi merupakan pemain keturunan Maluku. Namanya sangat identik dengan orang di sana dari pemain yang kini memperkuat Lommel SK. Sedangkan Dean James mempunyai darah Indonesia dari ibunya asal Surabaya, Jawa Timur. Pemain Go Ahead Eagles itu bisa menambah kuat posisi bek kiri timnas Indonesia. Jadi ini yang sedang PSSI fokuskan, memastikan timnas Indonesia semakin kuat. Kami harus berusaha bagaimana caranya bisa meraih mimpi tembus ke Piala Dunia 2026, tutup Erick Thohir. Erick Thohir ungkap alasan Emil Audero mau membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan alasan Emil Audero mau membela timnas Indonesia. Kata Erick Thohir, Emil Audero ingin bergabung karena mempunyai darah Indonesia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayah kandungnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kiper yang saat ini membela klub kasta kedua Italia FC Palermo itu juga lahir di Lombok. PSSI memang sudah sangat lama menginginkan Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia sejak era Muhammad Iriawan. Namun saat itu, Emil Audero masih belum berminat karena masih berkeinginan untuk memperkuat timnas Italia. Emil Audero pun sampai bergabung ke Inter Milan supaya suatu saat nanti dipanggil ke timnas Italia. Sayang, sampai saat ini ia pun juga tidak dilirik untuk membela Gli Azzurri. Emil Audero hanya bermain selama 4 pertandingan saja waktu membela Inter Milan di musim 2023-2024. Ia datang setelah dipinjamkan oleh Sampdoria. Ya mungkin saat itu ada dinamika masing-masing pemain yang tentu saja mempunyai pilihan. Kita tahu waktu itu kan Emil Audero berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan. Namun persaingan di sana sangat tinggi. Namanya juga Inter Milan, kata Erick Thohir. Mungkin kata Erick Thohir, ada pertimbangan bagi Emil Audero yang tidak dipanggil-panggil ke timnas Italia. Hingga akhirnya ia melihat bahwa timnas Indonesia saat ini sedang fokus menembus Piala Dunia 2026. Rasa keinginan Emil Audero untuk membela timnas Indonesia sangat tinggi. Apalagi saat ini skuad timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Lanjut Erick Thohir, para pemain keturunan yang belum bergabung senang dengan melihat prestasi timnas Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, Erick Thohir benar-benar menjalankan program terbaik. Saya rasa itu yang membuat mereka melihat bahwa PSSI ini sangat serius, tutup Erick Thohir. Ula Romeni resmi WNI, Ramadan Sananta makin termotivasi tembus skuad timnas Indonesia. Ramadan Sananta mengaku lebih termotivasi tembus skuad timnas Indonesia meski persaingan lini serang skuad Garuda akan semakin ketat dengan resminya Ula Romeni jadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan begitu, pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia. Apalagi sejak awal proses naturalisasi Ula Romeni memang ditargetkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Namun, dengan resminya Ula Romeni menjadi WNI,
Ini akan menjadi persaingan yang ketat buat pemain-pemain Liga 1 khususnya posisi penyerang. Tentu saja ini berlaku juga buat Ramadhan Sananta yang berposisi sebagai penyerang. Pemain Persisolo ini diketahui sebelumnya menjadi salah satu andalan lini serang timnas Indonesia. Untuk itu, dengan hadirnya Ula Romeni persaingan lini depan timnas Indonesia akan semakin ketat. Menanggapi hal ini, Ramadhan Sananta mengatakan bahwa soal persaingan dengan pemain Oxford United tersebut tak terlalu pusing. Menurutnya, persaingan akan tetap menjadi persaingan. Oleh karena itu, alih-alih merasa takut menghadapi persaingan dengan mantan pemain FC Utrecht ini, Ramadhan Sananta justru semakin termotivasi untuk bersaing dengan Ula Romeni. Persaingan akan tetap jadi persaingan, ujar Ramadhan Sananta. Bagus dia, Ula Romeni, datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ucapnya. Pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku justru bersemangat untuk bisa bersaing dengan Ula Romeni. Sananta sendiri saat ini menjadi salah satu pemain andalan lini depan Persisolo. Sananta mengaku tak akan takut bersaing untuk bisa menembus skuad Garuda. Mantan pemain PSM Makassar ini justru melihat hal ini sebagai tantangan agar ia bisa lebih baik ke depannya. Sananta mengaku apabila nantinya diberi kesempatan dan dipanggil memperkuat timnas Indonesia di era Patrick Kluivert ini, ia ingin bisa menunjukkan performa terbaiknya. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya, tuturnya. Asisten Patrick Kluivert dikabarkan terbang ke Turki. Bet lebih mahal dari Messi Ilgers diincar timnas Indonesia? Tim pelatih timnas Indonesia dikabarkan mulai bergerak mencari calon pemain keturunan. Saat ini, Jayden Osterwolde dikabarkan jadi incaran untuk bisa segera berseragam timnas Indonesia. Jayden saat ini bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Turki Fenerbahce. Bermain sebagai bek kiri, dia sudah tampil dalam 8 pertandingan di Liga Turki, termasuk tampil dalam 2 laga di ajang Piala Eropa 2024-2025. Kabar ini datang dari laman Twitter 1907 Bros pada Sabtu 22 Februari. Mereka menjelaskan bahwa asisten pelatih timnas, Alex Pastor saat ini berada di Turki. Alex akan bertemu dengan Jayden terkait peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentunya, ini jadi kabar baik karena timnas sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alex Pastor, asisten pelatih tim nasional Indonesia, melakukan perjalanan ke Istanbul untuk mewawancarai Jayden Osterwolde untuk jersey tim nasional Indonesia, tulis laporan 1907 Bros. Menariknya, hadirnya Jayden akan membuat persaingan bek kiri timnas semakin ketat. Di posisi tersebut sudah ada Shane Patinama, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong. Jayden sendiri selain pada posisi tersebut bisa bermain menjadi bek tengah dalam beberapa pertandingan. Tentunya, ini akan membuat Patrick Kluivert memiliki banyak opsi di sektor pertahanan. Apalagi, dia masih meracik tim untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain bulan Maret nanti. Semua pemain juga terus dipantau dan dia berharap bisa menemukan komposisi terbaik. Tidak hanya berhenti di situ, hadirnya pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang ibu akan membuat skuad Garuda semakin mewah. Saat ini Messi Ilgers jadi pemain termahal di timnas dengan nilai pasar sekitar 86 miliar rupiah. Mes merupakan pemain yang saat ini membela tim asal Belanda FC Twente. Sementara itu, Jayden Osterwolde memiliki nilai pasar sekitar 260 miliar rupiah. Tentunya, nilai yang mahal tersebut karena kualitas sang pemain dan penampilannya yang rutin di kancah sepak bola Eropa. Jairo Riedewald terancam batal bela timnas Indonesia, Erick Thohir sebut satu masalahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa sulit bagi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia. Masih ada beberapa dokumen yang surat-suratnya belum lengkap. Sebelumnya Erick Thohir pernah menyebutkan bahwa PSSI akan menaturalisasi Jairo Riedewald. Upaya untuk mengumpulkan dokumen pemain keturunan Indonesia itu terus dilakukan PSSI. Di saat proses naturalisasinya semakin dekat, PSSI menemukan kendala. Ternyata dokumen Jairo Riedewald belum kuat untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Erick Thohir tidak menyebutkan dokumen seperti apa yang membuat Jairo Riedewald kesulitan bela timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, PSSI ingin pemain asal klub Belgia Royal Antwerp itu bisa bermain melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Untuk Jairo Riedewald surat menyuratnya belum bisa sempurna. Kebetulan dia itu sudah sangat welcome tapi suratnya ternyata belum kuat, kata Erick Thohir.
Erick Thohir memberikan contoh bahwa kasus Jairo Riedewald ini hampir mirip dengan Martin Paes. Saat itu, proses naturalisasi Martin Paes cukup lama. Setelah menunggu lama, akhirnya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Lanjut Erick Thohir, proses naturalisasi Jairo Riedewald pun belum bisa diperjuangkan. Termasuk untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2026. Kemungkinan besar ada satu masalah yang membuat Jairo Riedewald sulit membela timnas Indonesia. Pemain berposisi gelandang tengah itu ternyata pernah memperkuat timnas Belanda di saat usianya masih sangat muda. Dalam peraturan FIFA, pemain yang sudah membela timnas senior saat usianya belum genap 21 tahun, maka dia tidak bisa pindah federasi. Sedangkan, Jairo Riedewald sudah menjalani debut senior bersama timnas Belanda pada usia 18 tahun. Itu terjadi pada tahun 2015 saat timnas Belanda melawan Turki dalam ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.